Terus kami senderin HP Nindi di patung Buddha. Terus kan HP-nya itu menghadap ke jalan kami, membelakangi jalan. Pas di belakang kami ada rumah orang. Terus di sebelah rumah itu ada pohon rambutan. Terus di atas pohon rambutan itulah ada pocongnya. Pas aku mau pulang habis dari wihara, ada yang ngetok pintu rumahku. Terus dia panggil, "Oi." Suaranya tuh laki-laki tapi kayak serak-serak, kayak suara hacker gitu. Ya intinya gitu aja rangkumannya. Jadi bukti videonya aku kirim di akhir video. Jadi entah aku yang salah baca atau ada yang kelewatan, aku minta maaf. Di sini udah aku SS-in tentang tulisannya. Jadi kalau misalnya aku salah baca, I'm sorry, atau ada yang salah satu followersku yang bernama Kala. Jadi sebelumnya aku minta maaf buat kalian yang udah ngetik capek-capek tapi ceritanya nggak kebales. Sebenarnya itu udah kebaca ya. Let's dive to ceritanya. Hai Kak, nama aku Kala. Aku mau cerita. Jadi dulu pas aku berumur 9 tahun, aku diajak ke taman. Nah di taman itu pasti banyak orang. Karena aku sama kakak aku yang kesana, kakak aku mau beli minum. Aku disuruh tunggu di kursi taman itu. Nah kakak aku lama banget datangnya. Ya udah, aku langsung samperin kakakku sekitar jam 4 sampai jam 5. Langit udah mulai gelap, jadi aku mutusin buat nunggu kakakku lagi di kursi itu. Nah kakakku datang terus bilang, "Ayo pulang." Di perjalanan pulang, kakakku bawa mobil ke arah jalan yang gak benar. Di situ aku positif thinking aja, maybe kakak aku mau beli makanan. Ya udah, aku nggak banyak ngomong. Terus kakakku tiba-tiba teriak sambil cekik leher aku. Pas di dalam mobil, tapi anehnya mobilnya jalan sendiri. Padahal nggak ada yang ngendarain. Aku di sana ketakutan sambil nangis. Akhirnya mobilnya berhenti. Tapi sebelum mobilnya berhenti, aku berdoa. Dan pas mobilnya berhenti, tiba-tiba kakak aku pingsan. Karena aku sudah tahu itu jalan ke arah mana, aku lari dan tinggalin kakak aku. Aku ke kafe terdekat dan nyuruh salah satu orang untuk telepon mamaku. Sampai akhirnya aku dan kakakku dijemput mama. Besoknya kakakku dibawa ke pamanku dan dibilang kalau dia kerasukan makhluk yang gentayangan di taman itu. Sekian, terima kasih. Jadi menurut aku di sini ceritanya aku nggak tahu di mana yang bisa kita petik pelajarannya. Tapi menurut aku ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Karena bisa aja ya di taman itu ada penghuni gentayangannya. Oke, sekian yang sudah ingin menonton. Terima kasih. Thanks for watching. Oh ya, menurut bagi kalian yang pengen cerita juga, silakan cerita di kolom komentar. Tapi kalian jangan kecewa kalau ceritanya nggak diceritain. Tenang, itu ceritanya udah aku baca. Oke, thanks for watching. Bye-bye. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang cerita horor kembali. Tapi ini bukan cerita dariku, melainkan ini cerita dari salah satu followersku yang bernama Nisa. Sekali lagi ku ingatkan bahwa aku minta maaf kalau misalnya cerita kalian gak masuk video. Jangan teror-teror ceritaku mana. Please lah guys, aku tahu kalian capek ngetiknya. Tapi ya mau bagaimana lagi, gak mungkin aku ceritain ribuan cerita orang. Let's dive to ceritanya. Ika, namaku Nisa. Boleh cerita? Boleh dong. Nah, jadi gini,
Aku kalau tidur itu selalu di atas jam 12. Pas itu aku lagi scroll TikTok, biasa. Tiba-tiba ada orang yang lewat depan kamarku, cepet banget. Kamarku dalam keadaan lampunya mati. Aku kira itu ayahku atau siapa. Pas aku tengok, ayahku udah tidur. Aku masih berpikir positif, semoga nggak ada apa-apa. Malam itu aku sengajain begadang sampai jam 3. Nah, pas itu ada suara tapak kaki orang yang lewat. Aku di situ pas lagi posting, habis itu lampu ke tengah kelap-kelip. Suara orang matiin lampu sama suara galon. Aku langsung cari selimut sama gak berani bangunin ibuku. Mana lagi itu malam Jumat. Hawanya dingin habis hujan. Terus rumahku dekat makam. Segitu kak ceritaku, maaf ganggu waktunya. Have a nice day kak. Oke, jadi di cerita kali ini yang bisa aku petik menurut aku bahwa mungkin hantunya memberi tanda para pemuda-pemudi tidak boleh begadang. Karena begadang itu tidak baik buat kesehatan maupun juga buat yang lain-lain. Bisa mengurangkan hal tidur kita. Jadi mungkin di sini I don't know, but ini aja cerita yang bisa aku ceritakan kali ini. Have a nice day semuanya. Bye-bye. Hai guys, kembali lagi dengan aku Nikita. Jadi aku pengen cerita horor lagi. Jadi aku pengen cerita singkat aja. Di sini aku ambil dari ceritanya si Zia. Oke, let's start itu ceritanya. Hai kak, nama aku Zia. Biasa dipanggil Jihan. Jadi aku itu habis pulang dari rumah keluargaku malam-malam. Dan pas aku udah nyampe sekitar jam 11, nah ortu aku sama abang adek aku ada di kamar aku sendiri. Di ruangan tamu lagi scroll TikTok. Aku lihat ada orang yang lari laju di jendela. Pas aku lihat jendela nggak ada apa-apa. Terus aku lanjut scroll TikTok. Terus aku dengar ada yang ngetok jendela. Terus aku tiba-tiba kaget. Aku cek lagi, tiba-tiba ada seorang yang hitam semua. Terus aku langsung lari ke kamar ortuku. Terus aku cerita ke ortu abang adekku. Terus ortu aku suruh aku untuk tidur. Udah segitu aja ceritanya. Oke guys, aku ceritanya di sini ambil yang singkat-singkat aja karena aku lagi sendirian di kamar. Oke. Hai guys, welcome back to my TikTok. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan cerita horor kembali. Cerita horor ini dari Messi. Oke, let's start to ceritanya. Hai kak, namaku Messi, bisa dipanggil Messi. Aku mau cerita. Jadi aku dan keluargaku lagi nginep di puncak dan kita juga pesan villa. Pas jam 9 malam, pas kita mau begadang, adekku lihat sesuatu yang ada di dekat kolam renang villa kami. Adekku lihat ada orang yang duduk di atas batang pohon. Dia memakai baju putih dan memiliki rambut panjang seperti... Di situ adekku langsung manggil aku dan yang lain karena kita takut. Aku suruh om aku lihat. Dan di situ om aku hanya bilang, "Alah, itu bukan, itu hanya bagian dari daun itu." Om aku nggak percaya, tetapi aku dan saudaraku percaya kalau itu adalah makhluk halus. Di situ kita bergadang sampai jam 2 pagi. Kita udah ngantuk banget, jadinya kita tidur. Tapi pas adekku bangun, adekku langsung lihat dan ternyata yang di pohon itu udah nggak ada. Di situ kita langsung panik dan di situ aku langsung panggil om aku karena malam. Lihat, om aku kaget dan om aku bilang, "Ya udah biarin aja, yang penting dia udah pergi dari sini." Dan di situ kita udah nggak panik dan pada akhirnya lanjut liburan kita. Udah segitu aja, semoga paham ya. Oke, jadi di sini ceritanya itu menurut aku yang ini doang yang menurut aku paling realistis. I don't know buat yang lain ya, sabar ya, jangan ngeteror ceritaku mana dan ceritaku mana. Oke, have a nice day semuanya. Bye-bye. Jadi malam ini aku mau cerita.
horor lagi, tapi ini cerita dari salah satu followersku yang bernama Valerie. Let's start to ceritanya. Ika, namaku Valerie, jadi aku mau cerita tentang suatu game horor gitu yang aku main. Jadi kakak tahu game Bloody Mary nggak? Kalau nggak tahu, cari di Google aja. Jadi aku main sama kakak-kakak aku disuruh duluan. Jadi cara mainnya itu kita harus masuk ke kamar mandi yang ada kaca, terus nyalain lilin gitu, berdiri depan kaca dan bilang gini, Bloody Mary 3 kali. Nanti ada orang gitu di belakang. Waktu itu aku penakut banget, aku langsung teriak sekencang-kencangnya sampai mama sama papa aku bangun. Dan pas mama sama papa aku tuh masuk kamar mandi, itu pintunya terkunci. Dan kata mama sama papa aku di dalam kamar mandi ada suara ketawa orang gitu. Cuman gak wajar suara ketawanya. Akhirnya papa aku dobrak pintunya. Pas mama dan papa aku masuk gak ada apa-apa. Di situ kakak-kakak aku kayak ninggalin aku gitu. Mereka emang gak suka sih. Nah terus besok harinya itu aku gak ada. Akhirnya karena kakak-kakak aku udah takut kenapa-napa, mereka bilang sama mama papa aku. Akhirnya dibawa gitu ke pendeta. Lalu ternyata si Bloody Mary-nya ngebawa aku ke dunia mereka gitu. Aku tahu itu dunia mereka karena aku ngeliat mereka terbang. Akhirnya aku berdoa dan beruntungnya aku masih bisa balik lagi ke rumah. Jadi ini lebih baik jangan ditiru di rumah ya. Jadi di sini ada sedikit cerita yang bisa jadi kita tidak boleh mencoba-coba permainan horor-horor yang tidak wajar. Takutnya itu benar, bukan bohongan gitu. So ya, aku ingetin sekali lagi, ini bukan ceritaku, tapi ini cerita dari Valerie. Nanti bakal aku tag di caption. Selanjutnya ada yang mau cerita lagi. So next video besok pagi. See you. Bye-bye. Tunggu ya cerita-cerita dari kalian. Halo semuanya. Atau halo guys. Jadi di video kali ini aku mau cerita horor lagi. Dan ini cerita dari Putri. Oke, let's start to ceritanya. Hai Kak, jadi namaku itu Putri. Aku mau cerita. Saat aku pulang sekolah, aku kan tidur. Terus ada yang ngetuk jendela aku kan. Jendela aku tuh kan ke arah sawah. Dan itu saat lihat jendela ada orang. Dia tuh cowok. Dan dia pakai baju putih. Dan ibu sama ayahku tuh juga lihat. Tapi nembus mobil. Terus om aku juga lihat. Kan om aku